Bayangkan sebuah jembatan yang dilalui 3 truk berat, masing-masing berhenti di posisi berbeda. Bagaimana balok penopangnya menanggung beban-beban itu? Ini adalah video keempat dan merupakan bagian terakhir dalam seri pembelajaran, analisis gaya geser dan momen lentur pada balok. Kali ini, kita masuk ke analisis balok dengan beberapa beban terpusat. Sebuah situasi nyata yang sangat sering dijumpai di dunia teknik sipil dan teknik mesin. Kita akan menelusuri grafik bertangga, loncatan gaya, dan bagaimana momen lentur naik turun tajam antar titik beban. Mari kita mulai. Pikirkan balok sebagai papan titian yang harus menopang. Bukan satu, tetapi beberapa batu bata berat yang jatuh dari atas pada titik-titik yang berbeda. Kondisi seperti ini muncul ketika balok menerima beban terpusat dalam jumlah lebih dari satu. Ini adalah situasi umum yang sering ditemui dalam dunia teknik, seperti pada jembatan yang dilalui banyak kendaraan, atau rak baja yang menahan beban di gudang. Untuk menganalisis balok seperti ini, kita membaginya menjadi beberapa segmen. Berdasarkan posisi masing-masing beban, kita gunakan pendekatan diagram benda bebas dari sisi kiri untuk 2 segmen pertama. Segmen ketiga dan empat akan dianalisis dari sisi kanan agar lebih praktis. Berikut perhitungan gaya dalam untuk masing-masing segmen. Segmen pertama, dari titik A ke beban pertama. Gaya geser atau V tetap konstan dan bernilai positif. Momen lentur meningkat secara linier terhadap posisi. Rumus gaya dalamnya adalah V sama dengan RA, M sama dengan RA dikali X. Artinya, gaya reaksi dari tumpuan kiri membentuk momen sebanding dengan jaraknya. Segmen kedua, antara beban pertama dan beban kedua. Gaya geser menurun karena satu beban telah dilewati. Rumus gaya dalamnya adalah V sama dengan RA dikurangi P1, M sama dengan RA dikali X, dikurangi P1 dikali dalam kurung X dikurangi A1. Di sini beban P1 menyebabkan perubahan kemiringan pada grafik momen. Segmen ketiga antara beban kedua dan beban ketiga. Kita analisis dari sisi kanan balok. Rumusnya, V sama dengan negatif RB ditambah P3. M sama dengan RB dikali dalam kurung L dikurangi X, dikurangi P3 dikali dalam kurung L dikurangi B3 dikurangi X. Karena letaknya dekat dengan tumpuan kanan, pendekatan dari sisi B lebih efisien. Segmen keempat, dari beban ketiga hingga ujung kanan balok. Gaya geser atau V bernilai konstan dan negatif. Momen menurun secara linier menuju nol. Rumus gaya dalamnya, V sama dengan negatif RB. M sama dengan RB dikali dalam kurung L, dikurangi X. Setiap ekspresi ini menggambarkan bagaimana gaya dalam didistribusikan sepanjang balok. Semua akan menjadi dasar dari grafik gaya geser dan momen lentur yang akan kita susun. Pernah melihat anak tangga pada sebuah tangga beton? Begitu jugalah bentuk grafik gaya geser saat balok menerima beberapa beban terpusat. Diagram V terhadap X membentuk grafik bertangga horizontal. Setiap langkah mencerminkan loncatan gaya akibat beban titik. Dimulai dari ujung kiri, grafik berada pada nilai V sama dengan RA. Lalu, setiap beban menghasilkan garis vertikal turun sebesar nilai bebannya. Misalnya, loncatan sebesar negatif P2, tepat di lokasi beban P2. Gaya geser tetap konstan di antara titik-titik beban. Ini karena tidak ada beban merata yang bekerja di antaranya. Nilai akhir grafik berada di ujung kanan, yaitu V sama dengan negatif RB. Itu adalah gaya reaksi dari tumpuan kanan. Gambar B memperlihatkan semua ini dengan jelas. Grafik seperti tangga horizontal yang turun di setiap beban mencerminkan perubahan gaya internal secara diskrit. Diagram ini bukan hanya informatif, tetapi juga penting karena menjadi dasar untuk menyusun diagram momen lentur yang akurat. Bayangkan Anda menggambar garis lurus di antara titik-titik pada grafik. Garis ini bukan sembarang garis. Ia menunjukkan momen lentur yang berubah secara linier. Karena gaya geser bernilai konstan pada setiap segmen, maka berlaku V sama dengan turunan M terhadap X
Jika V konstan, maka M terhadap X berubah secara linear. Inilah yang terjadi pada grafik momen lentur balok dengan beban terpusat jamak. Antara dua titik beban, momen berubah sebagai garis miring. Titik-titik penting dapat dihitung dengan rumus berikut. Titik pertama, M1 sama dengan RA dikali A1. Titik kedua dipengaruhi oleh beban P1. M2 sama dengan RA dikali A2, dikurangi P1 dikali selisih A2 dikurangi A1. Titik ketiga di sisi kanan, M3 sama dengan RB dikali B3. Garis lurus yang menghubungkan titik-titik ini membentuk kurva patah-patah. Itulah bentuk khas momen lentur yang berubah secara linear di antara beban. Visual pada gambar C memperlihatkan hasil akhirnya. Dan Anda bisa melihat, bentuk ini berasal langsung dari rumus-rumus sebelumnya. Apa yang terjadi jika kita melihat garis momen yang berubah arah secara tiba-tiba? Jawabannya adalah, ada loncatan gaya geser yang tersembunyi di baliknya. Setiap beban titik menyebabkan diskontinuitas dalam diagram gaya geser. Artinya, garis gaya geser meloncat naik atau turun, sesuai dengan besar gaya yang bekerja. Hubungan ini dijelaskan oleh turunan. Turunan M terhadap X sama dengan V. Jadi, kalau V meloncat, maka kemiringan kurva M terhadap X berubah seketika. Inilah alasan mengapa grafik momen tampak seperti garis lurus yang patah di titik tertentu. Perubahan gradien tersebut mencerminkan efek langsung dari beban titik. Dengan kata lain, di balik setiap sudut tajam pada kurva momen, tersembunyi cerita tentang gaya geser yang berubah secara drastis. Mari kita ukur seberapa besar perubahan momen dari satu titik ke titik lain. Ternyata, kita tidak perlu rumus baru. Cukup gunakan luas di bawah kurva gaya geser. Karena V terhadap X bernilai konstan di setiap segmen, maka perubahan M sama dengan integral V terhadap X dari X1 sampai X2. Hasilnya adalah luas persegi panjang sederhana. Sebagai contoh, perubahan momen antara titik A1 dan A2 dihitung sebagai M2 dikurangi M1 sama dengan dalam kurung RA dikurangi P1 dikali A2 dikurangi A1. Artinya, tinggi persegi panjang adalah gaya geser konstan, yaitu RA dikurangi P1. Lebarnya adalah jarak segmen, yaitu A2 dikurangi A1. Dengan prinsip ini, kita bisa menghitung momen segmen demi segmen, tanpa perlu membuat fungsi baru untuk setiap potongan. Grafik gaya geser bukan hanya ilustrasi, ia juga merupakan alat pengukur perubahan momen secara langsung. Bayangkan dua grafik sedang berdialog. Satu menunjukkan gaya geser, dan satunya lagi menunjukkan momen lentur. Di gambar B, grafik gaya geser V terhadap X terlihat seperti anak tangga horizontal. Setiap langkah mencerminkan gaya konstan di antara dua beban titik. Sekarang lihat gambar C. Grafik momen M terhadap X berubah seperti garis miring yang bersambung. Garis itu naik atau turun tergantung pada nilai V. Setiap area di bawah kurva gaya geser adalah peningkatan atau penurunan momen. Naik jika V positif dan turun jika V negatif. Artinya, kita bisa langsung melihat integral dari grafik. Luas area di bawah kurva gaya geser sama dengan perubahan vertikal pada kurva momen. Hubungan ini seperti kalkulus yang hidup. Turunan dan integral terlihat nyata di dalam dua gambar ini. Dan saat dua grafik ini disatukan, kita bisa menelusuri seluruh cerita internal dari sebuah balok. Mulai dari beban, ke reaksi, hingga ketegangan yang terjadi di dalam struktur. Di mana letak momen maksimum pada balok dengan beberapa beban titik? Jawabannya mengejutkan. Momen maksimum tidak selalu berada di tengah dan juga tidak selalu di antara beban. Ingat, momen adalah hasil integral dari gaya geser, dan M terhadap X mencapai nilai maksimum saat dm per dx sama dengan V terhadap X sama dengan 0. Tapi pada kasus beban terpusat, gaya geser V terhadap X tidak pernah 0 di antara beban. Nilainya melompat secara diskrit.
Artinya, tidak ada titik di tengah segmen yang bisa menjadi puncak momen. Sebaliknya, puncak momen terjadi tepat di titik beban, atau bisa juga di tumpuan, jika sistemnya simetris. Hal ini sangat penting dalam desain struktur, karena di titik-titik itulah tegangan lentur mencapai nilai tertinggi. Jadi, balok tidak akan patah di tengah segmen, tapi bisa gagal tepat di bawah gaya yang bekerja. Dalam dunia rekayasa struktur, efisiensi adalah kunci. Dan ketika kita tahu bahwa momen maksimum hanya terjadi di titik-titik tertentu, maka strategi desain menjadi lebih tajam. Kita tidak perlu menghitung momen di setiap sentimeter balok. Cukup fokus pada titik beban dan tumpuan. Disitulah momen ekstrem berada. Dengan pendekatan ini, kita bisa menghemat waktu perhitungan. Kita juga dapat memfokuskan desain penampang pada lokasi yang benar-benar kritis dan tetap menjaga keamanan struktural. Inilah dasar dari perangkat lunak analisis struktur modern dan juga alasan mengapa metode manual tetap relevan selama kita tahu kemana harus melihat. Kesimpulannya, desain cerdas bukan soal menghitung lebih banyak, tapi menghitung lebih tepat. Dengan video ini berakhirlah seri pembelajaran, analisis gaya geser dan momen lentur pada balok. Kita telah memulai dari satu beban titik, melangkah ke grafik gaya dan momen, menjelajahi beban merata, hingga akhirnya menaklukkan balok dengan banyak gaya terpusat. Kini, kamu punya fondasi kuat untuk membaca, menganalisis, dan merancang struktur lentur, baik secara visual maupun analitik. Teruslah eksplorasi. Dunia teknik penuh dengan pola tersembunyi yang menunggu untuk dipahami. Sampai jumpa di seri berikutnya.